Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yasin Azuhdi, SI 3.2 dengan NPM 2457 Saya akan mempresentasikan tugas Enterprise Arsitektur. Oke, kita masuk ke nomor 1, perencanaan infrastruktur TI. Soalnya, jelaskan tahapan perencanaan infrastruktur TI mulai dari analisis kebutuhan hingga pemilihan teknologi hubungkan dengan strategi organisasi. Untuk tahap perencanaan, itu awalnya sebelum perencanaan kita perlu dulu melakukan yang namanya pemetaan proses bisnis. Jadi kita perlu tahu dulu proses bisnis yang sedang ada berjalan ini, proses bisnisnya seperti apa, agar kita bisa mendapatkan big picture, biar ketika kita melakukan upgrade itu lebih akurat. Kemudian juga melakukan analisis strategis. Dalam perencanaan kita juga harus melakukan analisis strategis ya, karena um, untuk skala bisnis itu sebetulnya untuk skala bisnis yang besar itu yang paling berpengaruh itu adalah faktor eksternalnya atau ancaman dari luarnya. Itulah kenapa di sini saya memasukkan Porter's Five Force ini yang ada beberapa poin: ancaman pendatang baru, threat of new entrants, daya tawar pemasok, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, dan juga ancaman produk pengganti, threat of substitusi, dan juga persaingan industri. Nah, jadi karena kita ngomongin strategis, berarti kita ngomongin ancaman dari luar. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah SWOT. Terus SWOT ini umum untuk dipakai dimanapun itu, tingkat manapun. SWOT ini penting untuk kita tahu gitu, untuk apa sih kemampuan organisasi. Organisasi ini punya kemampuan apa, punya kekuatan apa, punya kelemahan apa, keuntungan apa yang ada untuk jenis organisasi ini, untuk jenis bisnis ini. Itulah fungsinya SWOT. Biar kita lebih aware aja gitu tentang apa sih yang sebetulnya dimiliki oleh organisasi ini, bukan cuma kepemilikan barang, inventarisnya segala macam, tapi kepemilikan yang lebih soft, yaitu kekuatan, kelemahan, keuntungan, peluang, dan juga ancaman. Nah, kemudian masuk kita ke perencanaan. Analisis kebutuhan organisasi ini anggaplah tadi pemetaan proses bisnis ya, analisis kebutuhan organisasinya juga, need assessmentnya, kita butuh apa yang di upgrade gitu. Untuk kita perlu untuk melakukan analisis kondisi TI saat ini. Kita petain dulu organisasi ini, bisnis ini, as is-nya atau saat ininya itu kayak gimana kondisinya. Kemudian juga to-be-nya atau masa depannya, kira-kira upgrade seperti apa yang akan kita rancang, impact-nya apa yang kita objektifkan, yang kita tuju gitu. Kemudian juga alternatif solusi TI. Alternatif solusi TI tentu saja untuk analisis-analisis 3 di atas, kita akan menghasilkan yang namanya alternatif solusi. Dari beberapa alternatif tersebut akan dilakukan penilaian atau analisis kelayakan, kira-kira alternatif solusi yang apa, yang bagaimana yang akan kita apply, yang akan kita implementasikan. Ya, kemudian terakhir pemilihan teknologi dan vendor. Ini tahap terakhir karena setiap alternatif tentu memiliki requirement yang berbeda. Jadi pemilihan teknologi dan vendor ini disesuaikan dengan requirement yang dibutuhkan dari alternatif solusi yang dipilih. Kemudian terakhir menjawab soal, yaitu kaitan dengan strategis gitu. Kaitannya antara perencanaan infrastruktur TI dengan strategis, hubungan dengan strategis dan organisasi. Tentu saja sangat berkaitan karena kalau misalkan di sini kan ada namanya visi misi gitu. Visi itu adalah bayangan masa depan, apa masa depan yang dituju. Kemudian misi adalah kiat-kiat untuk mencapai masa depan tersebut. Maka bisa dikatakan kalau infrastruktur ini bisa dibilang masuk ke misi gitu. Artinya dia adalah piranti untuk mencapai masa depan tadi yang divisikan, yang dituju. Investasi TI benar strategis, infrastruktur sebagai enabler bisnis. Jadi kaitannya dengan strategi itu. Mungkin itu aja untuk nomor 1.
Selanjutnya nomor 2, yaitu mengenai e-learning berbasis cloud. Institusi pendidikan membangun LMS, Learning Management System berbasis cloud. Soalnya, sebuah institusi pendidikan akan membangun sistem e-learning berbasis cloud. Rancanglah arsitektur jaringan yang sesuai dan jelaskan alasan pemilihan layanan premise atau cloud atau hybrid. Nah, pertama untuk arsitektur jaringannya di sini ada beberapa layer. Layer pertama layer client, mahasiswa dosen, kemudian juga layer cloud, LMS, database storage-nya, cloud, kemudian ada juga on-premise-nya, data sensitif dan security, firewall, VPN. Artinya kami menggunakan hybrid. Kenapa hybrid? Karena pertama kalau misalkan cloud itu skalabilitasnya lebih tinggi. Dan juga mempertimbangkan dengan tim teknis juga yang mungkin kalau misalkan sepenuhnya on premise atau kalau misalkan sepenuhnya servernya itu ada di lapangan, itu pertama habisin ruang, kemudian juga untuk talent TI-nya mungkin untuk sekelas universitas ya itu bisa dibilang cukup berat untuk sekelas universitas untuk melakukan semua infrastruktur jaringannya itu ada di lapangan on premise atau on promise kayak gitulah bahasanya. Jadi mendingan diambil aja hybrid. Kebetulan juga kalau misalkan cloud itu kan berarti maintenance-nya atau down systemnya itu bisa diserah itu tuh ada di vendor gitu. Kalau misalkan on premise kan itu kan down systemnya itu agak berbahaya, agak bukan berbahaya, lebih ke down systemnya itu jauh lebih lama daripada kita hybrid, kecuali memang sudah bukan pengalaman pertama bagi universitas tersebut mengembangkan software LMS. Kalau misalkan untuk pertama dan juga untuk skala universitas dengan talent pool yang terbatas dan juga ruang fiskal yang terbatas, lebih baik hybrid karena cloud juga skalabilitasnya lebih tinggi. Maksudnya kalau misalkan cloud itu lebih fleksibel aja gitu, untuk skalabilitasnya itu diserahkan ke vendor. Nah, balik lagi ke atas, jadi ya di situ kami ada beberapa layer-layernya. Layer cloud itu untuk interface-nya, mungkin untuk interface-nya, untuk aplikasinya, untuk cloud, LMS-nya, tapi untuk ada juga database yang bisek yang on premise, yaitu data-data sensitif aja. Jadi yang untuk ditaruh di server-server on premise, server yang ada di lapangan itu data-data sensitif saja. Kemudian untuk security-nya, keamanannya ada firewall dan juga menggunakan VPN, basic lah ya. Selanjutnya soal nomor 3, perencanaan strategis sistem informasi. Soalnya jelaskan konsep perencanaan strategi sistem informasi serta perannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Analisis keterkaitannya dengan visi misi dan strategi bisnis. Jadi pertama, kenapa untuk perencanaan strategi sistem informasi itu perlu ada? Yaitu pertama penyelarasan sistem informasi dengan bisnis. Karena prinsipnya begini, setiap upgrade tanpa disertai dengan asesmen yang cukup, maka belum tentu upgrade tersebut bisa bekerjasama dengan baik dengan gear-gear yang udah ada di organisasi atau di bisnis. Misalnya kayak jangan kita berasumsi ketika upgrade itu dia lakukan dia pasti berakibat positif. Upgrade itu dilakukan dia pasti bekerja bisa langsung fit di dalam sistem yang sudah ada. Itu kita tidak bisa berasumsi langsung seperti itu, makanya kita perlu untuk perencanaan strategisnya. Kenapa perencanaan strategis? Karena sistem informasi ini dipakai untuk melakukan decision making oleh top level management. Karena di sistem informasi ini seluruh aktivitas bisnis itu di input di dalam satu sistem terintegrasi gitu. Jadi semua data entry dari berbagai departemen itu ada di sistem informasi, sehingga middle level ataupun top level manajemen bisa langsung mengakses informasi tersebut dan langsung
melakukan analisisnya, analisis taktikal ataupun analisis strategis. Itulah fungsi dasar dari sistem informasi. Sistem informasi juga dia dia sangat mendukung mendukung mungkin bukan kata yang tepat, tapi dia sangat mendukung untuk efisiensi dan juga keunggulan kompetitif. Efisiensi di sini ya tadi banyak proses-proses di dalam bisnis, proses-proses dalam organisasi itu yang di-cut gitu, yang dipotong jarak tempuhnya. Artinya dari satu proses tempuh dari satu departemen ke departemen lain gitu, jarak tempuh prosesnya gitu lebih diperpendek, lebih di-cut gitu, karena kita tidak perlu menggunakan kertas, redundansi data juga lebih rendah, jadi lebih gampang lagi untuk komunikasi antar departemen, itu bisa real time dan segala macam. Banyak lagi keunggulan dari strategi sistem informasi. Apalagi sistem informasi ini untuk sekarang bukan lagi menjadi opsional, bukan hanya suatu aspek yang opsional di dalam bisnis dan juga organisasi, karena sudah mulai wajib gitu untuk adanya sistem informasi di sebuah organisasi ataupun bisnis atau organisasi bisnis. Biasanya untuk sistem informasi digital itu mulai di upgrade untuk organisasi ataupun bisnis yang levelnya sudah menengah. Mereka sudah mulai guyur gitu bikin perancangan strategi sistem informasi sendiri, mulai merancang strategi sistem informasi yang tercustomize gitu. Walaupun bukan berarti untuk skala kecil tidak menggunakan strategi informasi, tetap menggunakan, cuman mungkin toolsnya lebih terbatas karena ruang fiskal dan juga kekuatan lembaganya juga masih belum terlalu besar kalau misalkan di skala kecil. Berkaitan dengan visi misi tentu saja berkaitan, karena visi itu anggaplah arah jangka panjang, misi itu turunan dari visi, yang misi ini ada untuk mensukseskan visi tersebut. Jadi sistem informasi itu menjadi alat untuk mendukung strategi bisnis. Seperti tadi, salah satu fungsinya sistem informasi adalah untuk membantu pengambilan keputusan di top level dan juga middle level manajemen, dan juga di manajemen operasional juga tentu saja, dan juga untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Tentu saja ketika kita merancang sistem informasi, kita harapannya bisnis itu lebih efisien, bukan malah sebaliknya. Kalau misalkan malah sebaliknya itu berarti kontradiktif untuk adanya sistem informasi. Begitu untuk nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu resiko infrastruktur TI. Soalnya, identifikasi dan jelaskan minimal 5 risiko organisasi yang dapat muncul dalam penerapan infrastruktur TI. Berikan strategi pengelolaan risiko untuk masing-masing. Nah, pertama untuk 5 risikonya. Pertama, keamanan data. Artinya kalau misalkan digital berarti datanya bisa dibobol oleh yang lain, ada kemungkinan tersebut. Downtime system, sistemnya down itu maintenance sistemnya itu menjadi resiko juga, karena pasti sistem itu harus di maintenance. Kalau misalkan maintenance berarti hampir selalu down system gitu, kayak gitu. Kemudian kegagalan teknologi, ya bisa jadi banget kegagalan teknologi. Kemudian vendor login dan juga kurang SDM di bidang TI. Nah, untuk mencegahnya, untuk memitigasinya, pertama ada beberapa kriteria, atau sebelum masuk ke mitigasi, ada beberapa kriteria untuk pemilihan untuk sebagai bahan pertimbangan kalau kita mau melakukan upgrade TI, teknologi informasi. Pertama, reasonet, tentu saja upgrade tersebut harus punya logika yang bagus gitu. Logikanya bisa logika untuk adanya upgrade TI itu in the first place, atau logika pemrogramannya. Kemudian kohesif, kita harus memastikan kalau misalkan sistemnya itu bisa saling connect, saling terpadu, saling kohesif gitu pada ruang lingkupnya. Kemudian adaptable, kita butuh juga teknologi yang bisa beradaptasi, vendor independen, tidak bergantung pada vendor, biar kalau misalkan bargaining power of vendor itu gak terlalu gede gitu. Misal kalau misalkan vendornya amit-amit kenapa-kenapa, jadi kita nggak bergantung kepada vendor,
vendornya itu kita harus make sure bisa di replace dengan seminim mungkin margin of error ya. Dan teknologi independen sama kayak vendor independen tadi, biar kita tidak terkait dengan teknologi tertentu, biar kalau misalkan teknologi tersebut ada kenapa-kenapa, kita lebih fleksibel untuk ganti, untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Domain netral, artinya domain netral ini sebisa mungkin ya, sebisa mungkin untuk upgrade TI-nya itu bisa masuk di domain apapun. Artinya domain netral, tidak terlalu spesifik di domain tertentu. Scalable tentu saja yang bisa di scale gitu, karena kalau misalkan nggak bisa di scale berarti kita sometimes untuk skalanya membesar atau mengecil kita bisa menyesuaikan diri dengan lebih agile, lebih cepat gitu. Kalau misalkan nggak scalable atau susah di scale, itu bukan termasuk upgrade yang baik. Mitigasinya pertama tentu saja basic, enkripsi dan firewall, backup data, update teknologi, pelatihan SDM. Karena nggak bisa dipungkirin untuk infrastruktur TI ini human errornya juga lumayan gitu. Karena kita butuh sampai batas-batas tertentu pengetahuan tentang IT biar nggak mudah dibobol, biar nggak mudah dengan sistem dan segala macam. Setelah pelatihan SDM itu sangat-sangat diperlukan. Prinsipnya gampang untuk mitigasi dan lain segala macam mengenai kenapa suatu proyek itu bisa berhasil, itu allocate to planning rather than directly execute. Maksudnya daripada kita langsung eksekusi, mendingan kita alokasiin dulu waktu yang cukup atau bahkan lebih untuk planning gitu. Karena kita nggak bisa langsung asumsi kalau misalkan upgrade itu dilakukan maka dia pasti tidak ada problem. Karena pasti bakal ada problem, namanya upgrade ada problem, minimal banget ada resistensi biasanya dari SDM-nya, dari karyawan dan segala macam. Ya jadi allocate to planning gitu untuk mitigasi. Itu prinsip dasarnya. Terima kasih, itu saja untuk nomor 4. Oke, kita sampai ke nomor 5 mengenai on premise ini jelas servisnya versus cloud. Soalnya bandingkan layanan fisik dalam kurung on premise dan layanan cloud computing dari aspek biaya, keamanan, skalabilitas, dan keandalan. Simpulkan solusi terbaik untuk organisasi berskala menengah. Nah, tentu saja untuk masalah cloud versus on premise ini ada memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau misalkan cloud itu berarti servernya itu ada di vendor. Kalau misalkan on premise, kalau itu ada di sini di ruangan gitulah, bukan ada di ruangan perusahaan sendiri. Artinya servernya juga kepemilikan perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri kalau on premise. Masalah perbandingan ya dari aspek biaya keamanan, masalah perbandingan itu akan lebih menguntungkan dan juga lebih merugikan, akan lebih worth it dan juga lebih tidak worth it, itu tergantung pada skala bisnis. Untuk skala bisnis kecil sampai menengah, tentu saja cloud itu menjadi solusi yang sangat ideal. Kenapa? Karena kalau misalkan dari sini, kalau misalkan cloud computing itu kita bayarnya pemakaiannya per bulan atau per tahun, kayak berlangganan subscription gitu. Nah, tapi keuntungannya itu dia nggak usah beli server di awal. Karena kalau misalkan ngurus server itu kita butuh orang lagi, butuh talent lagi untuk digaji, butuh ruang, butuh listrik, butuh pendingin yang sangat proper, remisi dan lain segala macam. Dan juga belum lagi dengan skala perusahaan yang belum besar gitu, untuk manage, untuk mengelola server sendiri itu relatif susah karena kita untuk organisasi, untuk bisnis yang skalanya belum besar itu tuh talent pool yang bisa didapat juga tentu terbatas.
Kemudian juga ruang fiskalnya sangat terbatas. Jadi semuanya tergantung dari skala bisnis. Tapi kalau misalkan skala bisnisnya sudah besar, itu tentu saja eee, server sendiri itu jauh lebih menguntungkan, karena scale-nya juga bisa lebih worth it gitu. Kalau misalkan untuk cloud itu, mmm, skalabilitasnya itu untuk mau scale up itu dia harus subscription-nya ditambah tentu saja. Subscription-nya ditambah, subscription-nya ditambah, biayanya juga bertambah. Tapi kalau misalkan server ya udah tinggal beli server baru dan segala macam. Jadi untuk, bisnis besar itu on premise atau server sendiri itu jauh lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan untuk bisnis skala kecil dan menengah, cloud itu jauh lebih menguntungkan karena dia nggak butuh biaya awal yang sangat-sangat besar tersebut. Karena dengan skala bisnis yang kecil itu tuh, um, persenan fiskalnya itu karena ruang fiskalnya belum besar, jadi dia itu makan biaya sangat banyak, sangat kerasa impact biayanya besar gitu. Tapi kalau misalkan untuk organisasi yang udah besar, justru sebaliknya gitu, dengan cloud itu bisa jadi jauh lebih mahal dan juga lebih tidak bisa andal karena kita harus bergantung kepada vendor. Kalau misalkan untuk skala bisnis yang gede gitu. Jadi tergantung skalanya. Kalau skala menengah tentu saja itu jauh lebih worth it untuk menggunakan cloud daripada server sendiri. Mungkin itu aja untuk nomor 5.